Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yulian. Waalaikumsalam, Bu. Oke, apa kabar malam ini, Pak? Alhamdulillah sehat-sehat, Bu. Sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ya, Keluarga juga sehat ya, Pak ya? alhamdulillah sehat, Bu. Berkat doa. Oke. Eh, jadi malam ini sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, Betul, kita Bu. akan mengadakan supervisi ya, Pak ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Supervisi terkait supervisi akademik ya Pak. Di sini ada Betul. 3 rangkaian ya Pak. Yang pertama ada pra supervisi, kemudian ada supervisi atau observasi, kemudian nanti ada di pasca observasi atau pasca supervisi, begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Betul sekali. Baik Pak Yulian, sebelumnya di sini nanti pada saat Pak Yulian melakukan coaching, saya akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Yulian sendiri ya Pak ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Ya, untuk rubrik penilaiannya yang pertama diharapkan Pak Yulian sudah mempunyai atau mampu menjalankan kompetensi dari coaching itu sendiri, yakni dari kompetensi coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Iya, Bu. Betul, Bu. Tentunya dengan alur tirta ya Pak. Iya, betul sekali, Bu. Begitu ya Pak. Oke, sebelum melakukan coaching, yang ingin saya tanyakan. Yang pertama Pak, Iya, Bu. kompetensi mana dari 3 kompetensi yang saya sebutkan tadi yang ingin dikembangkan dalam proses coaching malam ini Pak? Saya ingin diamati dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Apakah saya ini sudah bisa belum mengajukan pertanyaan berbobot atau belum, sehingga saya bisa dapat menggali coach saya seperti itu, Bu. Baik, jadi kalau saya boleh tangkap tadi yang ingin Bapak kembangkan adalah dalam kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Betul. Kalau boleh tahu indikator keberhasilan dari coaching yang akan nanti Bapak laksanakan apa Pak? Ya, saya berharap setelah coaching ini saya bisa saya dapat mengajukan atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Baik. dapat menggali coach saya dalam proses coaching ini, Bu. Baik, Bapak. Semoga apa yang menjadi harapan dari pencapaian yang ingin Bapak ini kan tadi bisa terwujud untuk malam ini ya Pak ya. Amin, Oke, Bu. Amin, Bu. untuk proses coaching sendiri saya serahkan ke Pak Yulian. Saya akan segera mengamati. Baik Pak, silakan waktunya disilakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu Mas Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya terlihat wajahnya masih belum melepas segar betul ya, Bu ya? Iya ini Pak. Nampaknya, Ya, nampaknya seperti punya permasalahan apa sih, Bu, yang ingin kita sehingga saya diajak untuk ngobrol-ngobrol malam ini. Sebenarnya ya yang menjadi permasalahan saya ini Pak, yang selama ini mengganjal hati saya, kemudian pikiran saya sebagai seorang pendidik itu Pak. Iya, Bu. Ya, apa keberatankah Ibu untuk menyampaikan sama saya permasalahan apa itu, Bu, yang Ibu rasakan sebagai pendidik? Nah, jadi kan saya ini kan di dalam kelas Pak, saya mempunyai murid, kemudian dalam proses belajarnya itu ada sebagian murid saya yang sangat-sangat luar biasa menurut saya itu Pak. Yang sangat-sangat luar biasa sebagian murid ya, Bu ya?
Iya, Pak. Bisakah Ibu menceritakan sama saya luar biasa di sini seperti apa ya, Bu? Luar biasa menurut saya itu, Pak, ya di antara anak yang lain itu ada ada 2 orang, Pak. Anak tersebut yaitu belum bisa mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan, Pak. Jadi saya itu bingung menghadapi anak tersebut begitu, Pak. Jadi kalau kita spesifikkan permasalahan Ibu nih bingung di dalam menghadapi 2 anak ini pada saat proses pembelajaran seperti itu ya, Bu, ya? Iya, Pak. Karena luar biasanya seperti itu ya, Bu, ya? Iya. Oh, iya. Tadi di awal Ibu mengatakan luar biasanya kalau boleh sekali lagi Ibu sampaikan luar biasanya seperti apa tadi, Bu? Ya, jadi anak tersebut itu kita tidak boleh mengatakan anak itu bodoh ya, Pak ya. Kita sebagai pendidik. Iya. Nah, jadi luar biasa itu anak itu secara fisik dia normal. Secara fisik dia normal, kemudian dalam berbicara juga normal. Kemudian pendengaran juga normal. Nah, tetapi anak tersebut tidak bisa membaca, kemudian tidak bisa menulis begitu. Kemudian ada kecenderungan kalau anak ini sedang berantem, Pak. Misalnya kawannya itu sedikit mengganggu. Nah, jadi anak tersebut itu nangis luar biasa dan tidak bisa diamankan. Jadi tidak bisa diamankan. Kadang kalau belum anak yang bersalah tadi meminta maaf, itu anak tersebut belum bisa diem begitu, Pak. Iya. Selama ini upaya yang Ibu lakukan bisa nggak disampaikan sama saya? Apa yang udah Ibu lakukan untuk menghadapi 2 anak tadi? Ya, kalau yang bisa saya lakukan yang pertama yaitu sabar, Pak. Dalam hati Sabar ya, Bu, ya. sabar. Kemudian yang kedua saya menanyakan kepada guru sebelumnya begitu. Jadi saya mencari informasi tentang anak tersebut dari guru sebelumnya. Nah, itu yang saya lakukan, Pak. Apa hasil, Bu, dari usaha Ibu bertanya kepada guru sebelumnya? Yang saya dapatkan dari mereka, ya memang anaknya begitu, Pak. Jadi anak tersebut tidak bisa mengikuti pembelajaran, kemudian memang dalam berbicara mereka belum begitu lancar atau masih kurang jelas begitu. Kemudian dalam sikapnya juga anak tersebut masih kurang kayak kurang normal lah begitu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Iya. Selain bertanya ke rekan guru sebelumnya dan juga sabar ya, Bu, ya. Kalau sabar itu udah pasti, Bu, ya. Ada yang lain, Bu, yang sudah dilakukan, Bu? Ya, yang pernah saya lakukan ya tentunya berkomunikasi dengan wali tersebut. Kemudian selain berkomunikasi, kemudian saya berbincang-bincang juga dengan kepala sekolah begitu, Pak. Jadi berkoordinasi dengan wali sudah pernah ya, Bu, ya? Sudah, Pak. Udah berapa kali kalau boleh tahu, Bu? Ya, setiap anak tersebut menjemput ke sekolah, nah itu saya sharing begitu. Oh ya, dalam kesempatan informal lah kayak gitu ya, Bu, ya. Iya. Menjemput kayak gitu ya. Bukan dalam kesempatan yang resmi gitu ya, Bu. Kalau dengan kepala sekolah apa, Bu, hasilnya, Bu? Kalau dengan kepala sekolah yang saya dapatkan itu karena kita ngobrol biasa ya, ya kepala sekolah ya bagaimana? Karena kan kita tidak sebagai pihak sekolah tidak bisa menolak anak tersebut untuk masuk
ke sekolah kita. Jadi ya Oh, iya, iya. itu Pak jawaban dari kepala sekolah. Oh, iya, iya. Oke. Eh, Ibu sendiri di dalam menghadapi permasalahan ini merasa sebagai guru ya, Bu ya, kekuatan apa yang Ibu rasakan untuk dapat mengatasi permasalahan anak ini selain sabar tadi loh, Bu? Ada nggak kekuatan yang Ibu rasa miliki seperti itu sehingga dapat mengatasi permasalahan ini? Ya, jadi yang saya lakukan selain saya sabar dalam menghadapi anak tersebut, kemudian saya berupaya atau mencari metode pembelajaran yang sesuai dengan kriteria anak tersebut. Jadi saya sering buka-buka YouTube, kemudian baca-baca buku. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi anak yang mempunyai kelainan, istilahnya mempunyai kelainan dalam pembelajaran yang saya hadapi begitu, Pak. Oh iya. Jadi Ibu udah berupaya mencoba mencari metode pembelajaran yang cocok lah untuk mereka ya, Bu ya. Iya. Selain mencari metode pembelajaran, masih adakah kekuatannya lain yang Ibu rasakan sehingga Ibu punya keyakinan dapat mengatasi permasalahan ini? Yang saya bisa lakukan dalam pembelajaran ya tadi Pak, jadi saya memisahkan anak tersebut dalam pembelajaran, misalnya kalau anak-anak yang sudah mengikuti pembelajaran itu di level yang tinggi atau di pembelajaran yang lebih tinggi begitu. Tapi kalau yang anak-anak yang kurang tadi, yang mempunyai kekurangan tadi, saya lebih lebih turun atau lebih dalam pembelajaran itu lebih, misalnya angkanya kita ganti dengan yang lebih rendah begitu, Pak. Oh iya, iya, iya. Iya. Baik Bu, Bu Mestitin, kalau tadi saya menanyakan kekuatan dirasa ya Bu ya, sehingga Ibu dapat mengatasi permasalahan. Nah sebaliknya Bu, Ibu kelemahan yang Ibu rasakan sehingga ini menjadi penghambat di dalam mengatasi permasalahan Ibu ini apa ya Bu ya? Yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan untuk pribadi saya sering bertanya Pak, apakah sudah benar dalam metode saya dalam pembelajaran untuk menghadapi anak tersebut itu sudah benar atau bagaimana itu menurut saya. Jadi saya merasa masih ada kekurangan lah Pak dalam menghadapi anak yang luar biasa tadi begitu. Oh ya, selain Ibu bertanya dengan diri sendiri apakah sudah benar cara selama ini mengatasi permasalahan anak-anak tersebut, ada hal lain yang dirasa yang menjadi kekurangan Ibu? Kalau dalam pembelajaran ya tentunya kan kita dituntut untuk bisa menghadapi hal-hal yang seperti ini. Misalnya yaitu tadi dengan kita membaca buku atau kita melihat YouTube atau kita konsultasi dengan lingkungan sekolah begitu. Oh iya, iya. Oke Bu. Bu, mempelajari metode pembelajaran yang cocok yang dirasa cocok untuk anak yang berperilaku luar biasa dalam pandangan Ibu tadi itu, butuh berapa lama itu untuk mempelajarinya itu Bu, sehingga Ibu bisa cepat memahaminya seperti itu loh Bu. Sementara Ibu kan harus masuk kelas terus kayak gitu. Ini berapa lama Ibu bisa memahami itu? Ya, jadi kan di luar pembelajaran, misalnya kita sudah pulang sekolah, nah itu saya mempelajari atau membuka-buka YouTube, nah begitu. Nah, jadi setelah nanti saat pembelajaran, nah itu saya terapkan di kelas saya, begitu Pak. Jadi satu kelas dalam satu ruangan itu kita pembelajaran sama, maksudnya kita dalam waktu yang sama tetapi
dalam metode yang berbeda begitu, Pak. Oh iya, iya. Baik. Eh, Setelah Ibu merasa mendapatkan pengetahuan baru, metode pembelajaran yang baru, dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan tadi, apakah Ibu akan segera menerapkannya atau masih menundanya, Bu? Saya ingin segera melaksanakan, Pak, dengan metode tersebut kepada anak yang luar biasa tadi. Oh iya, segera akan melakukannya Ibu ya. Di pertemuan minggu depan atau di 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 pertemuan yang keberapa kira-kira, Bu? Ya, Kalau Ibu bisa sampaikan kepada saya. ya secepatnya, Pak, begitu. Secepatnya ya, berarti ini kalau ini hari Selasa, berarti secepatnya bisa Rabu, besok. Seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Eh, Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan ini dapat berjalan dengan lancar, Bu ya. Iya, Pak, amin. Iya, dan juga dapat apa itu membantu kesulitan yang Ibu rasakan dalam menghadapi apa itu permasalahan yang Ibu rasakan. Iya, jadi saya lebih yakin, Pak, dengan obrolan kita ini bahwasanya saya sudah menemukan metode atau pembelajaran yang menurut saya itu sesuai begitu, Pak. Jadi saya lebih yakin. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, pertanyaan saya terakhir, Bu. Apa perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol malam ini, loh, Bu? Dari sebelumnya. Ada perubahan yang Ibu rasakan? Ya, secara pribadi saya lebih lega, Pak. Saya lebih lega, saya lebih senang, saya bisa mengungkapkan kegundahan hati saya yang selama ini yang tentunya saya masih kurang yakin begitu selama ini. Nah, dengan obrolan pada malam hari ini saya lebih yakin lagi apa yang bisa saya kerjakan begitu, Pak. Oke. Mudah-mudahan nanti kalau kita ketemu, kita ceritanya udah beda ya, Bu ya. Ibu bisa memberikan apa itu informasi keberhasilan Ibu di dalam mengatasi dua anak yang luar biasa ini ya, Bu ya. Mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi ya, Bu ya. Iya, Bapak. Amin. Alhamdulillah semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa bertemu kembali, Bapak, dan bisa menceritakan hal yang saya lakukan. Ya, sukses ya, Bu ya. Amin, Pak. Ya, untuk sementara coaching kita pada kesempatan kali ini cukup sekian ya, Bu. Oke, Pak. Terima kasih ya sudah menjadikan saya sebagai tempat untuk sebagai coachnya. Iya. Sukses selalu untuk Ibu Mestitin. Assalamualaikum ya, Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Masih mute, Bu. Ibu Dewi masih mute itunya, ya. Baik, baik Pak Yulian, saya sudah mengamati coaching yang dilakukan oleh Pak Yulian dan Bu Mustitin ya, Pak ya. Iya, Bu. Pak Yulian, tadi kan yang ingin dikembangkan tadi adalah pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya. Kalau Pak Yulian menilai sendiri nih proses coaching yang baru saja Pak Yulian lakukan, menurut Pak Yulian penilaiannya bagaimana? Sudah berhasilkah atau belum? Kalau menurut pendapat saya, Bu, saya sudah berusaha mengarahkan semampu saya agar saya dapat membangun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Saya sudah berusaha seperti itu, Bu, dan dalam pandangan saya sudah lakukan itu di dalam coaching dengan Ibu Mustitin tadi loh, Bu. Baik, oke. Bapak sudah menyampaikan bahwa menurut Bapak sudah berjalan sesuai dengan yang tadi diharapkan. Bapak juga sudah melakukan secara maksimal ya. Iya, Bu. Itu harapan saya, Bu. Sekarang saya ingin menyampaikan penilaian saya ya. Ya, silakan Bu. Coaching yang dilakukan oleh
Yulian tadi ya. Iya, Bu. Yang pertama, yang kompetensi yang ingin disampaikan adalah mengajukan pertanyaan bobot. Saya setuju bahwa dengan yang tadi Pak Yulian katakan bahwa Pak Yulian sudah berusaha melakukan atau menanyakan pertanyaan buat ya. Namun saya punya beberapa catatan nih Pak Yulian. Iya, Bu. Oke. Alurnya juga sudah menggunakan alur kita tadi ya. Alhamdulillah, Bu. Namun tadi saya melihat Pak Yulian beberapa kali itu ada kayak memberikan asumsi gitu Pak. Seperti tadi yang kata menghambat. Sedangkan tadi Bu Mustin tidak menyatakan bahwa hal itu menghambat Bu Mustin ini ya. Kemudian juga tadi dari butuh berapa lama proses belajar. Nah, yang ini jadi sepertinya pertanyaannya sudah mulai luas bukan terkait kepada permasalahan yang dihadapi yang ini tadi permasalahan yang anak dia ya. Kemudian juga saya tadi menemukan bahwa Pak Yulian memberikan pilihan terkait waktu tadi kapan akan dilaksanakan dari seminggu atau minggu depan. Nah, mungkin ketika nanti coaching lagi sebagai coach yang pertama yang harus kita hindari adalah memberikan pilihan-pilihan itu seolah-olah kita sudah punya jawabannya gitu Pak Yulian. Itu kalau menurut saya. Jadi kayak yang tadi yang hal ini artinya, nah Ibu kapan akan melaksanakannya, segera atau akan menunda? Nah pasti segera ya Bu. Nah ya seperti itu. Kalau menurut pandangan saya sebaiknya mungkin bisa dihindari begitu Pak Yulian ya. Oke. Itu tadi Terima kasih. Pengamatan yang saya amati ya Pak ya. Menurut Bapak, saya tanggapan Bapak terkait dari pengamatan saya. Bagaimana Pak? Di dalam apa itu tadi menyatakan bahwa apa tadi yang nomor 2 tadi Bu? Saya lupa mencatat. Saya kalau nggak mencatat nggak hilang nggak gitu. Yang tadi selain menghambat asumsi yang satu lagi apa lagi tadi itu? Terus tadi yang memberikan pilihan atau opsi tadi hari ini, besok, 2 hari yang akan datang, segera atau menunda tadi ya Pak ya. Sama waktu kapan sih Bu waktu belajarnya. Nah ini pertanyaannya memang masih berkaitan tapi sepertinya terlalu luas gitu loh Pak. Masih luas ya Bu ya. Ya kejauhan gitu loh Pak. Dalam proses pembelajaran metode pembelajaran yang Ibu Mustitin akan lakukan tadi kan saya bertanya berapa lama Ibu perlu bisa memahami bukan terkait dengan muridnya tapi sama Bu Mustitinnya kayak gitu. Iya Pak. Iya. Saya tadi kan Ibu Mustitin kan akan melakukan mencoba mempelajari metode pembelajaran yang cocok untuk anak-anaknya kayak gitu kan. Kira-kira berapa lama seperti itu. Jadi bukan untuk muridnya seperti itu. Kalau Ibu tadi kan mengatakan untuk muridnya kan? Bukan sih Pak, lebih ke Bu Mustitinnya. Makanya saya bilang Bu Mustitin melakukannya berapa lama begitu. Menurut saya itu udah agak di luar sih Pak. Itu menurut pandangan saya ya Pak ya. Kita punya masing-masing silakan. Itu hanya untuk penilaian saya begitu ya Pak ya. Baik Pak Yulian, rencana pengembangan kompetensi yang akan dikembangkan selanjutnya kira-kira apa nih Pak Yulian dari ketiga kompetensi yang ada di coaching itu sendiri? Saya mencoba mendengarkan aktif Bu. Oke. Seperti itu. Kalau boleh tahu rencananya kapan Pak? Ya kalau ada coaching lagi sih Bu. Oke. Ya. Iya. Kalau ada coaching lagi segera ya Pak, yang bagian kompetensi itu akan dilatih lagi ya Pak ya. Iya.
Oke, baik Pak Yulian, mungkin ini saja untuk percakapan kita malam ini terkait supervisi akademik ya Pak ya. Ya, prosesnya sudah kita lakukan sama. Saya akhiri ya Pak ya untuk supervisi kita malam ini ya Pak ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas partisipasi penuhnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.